Saya izin untuk konsultasi atau untuk diskusi tentang gambar percakapan atau observasi sebelum kita melakukan supervisi kelas untuk tentang pembelajaran ibu di kelas. Sebelumnya ya Bu, izin bertanya, Ibu siapa dan saya Oh, berarti pembelajaran hari ini yang akan saya supervisi di kelas KKN. Oke. Kalau boleh tahu di situ jumlah siswanya berapa? 36. Itu semua laki-laki atau perempuan? Semua perempuan. Oke, terima kasih. Kalau boleh tahu nanti materi yang akan disampaikan di kelas KKN materi apa? Oh iya. Kalau boleh tahu itu kan tadi permasalahan karakter kewajiban tujuan dari pembelajaran nanti yang akan disampaikan supaya siswa bisa menganalisis permasalahan yang ada di sekitar mereka. Selain itu berarti lain dari anak sampai kelas ya dalam sampai mendapat. Dan juga ini karakter manusia itu juga perlu mereka untuk mengamalkan dari tujuan saya. Terus berikutnya pengembangan yang tidak dicapai dari materi tadi disampaikan itu yang pengembangannya yang tidak dicapai supaya mereka lebih tahu mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Itu sama bagus sekali itu atas jawabannya. Ada lagi ibu yang perlu Pak kan lagi atau sampaikan lagi itu ada yang namanya strategi dalam pembelajaran. Ketika Strategi itu saya menggunakan model itu tentang menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti di dalam mengendarai sepeda, yaitu kan walaupun belum punya SIM juga diwajibkan harus memakai helm supaya kita menjaga aman, safety berarti ya kamu kepala dan berikutnya ya Bu. Oke. Untuk di lalu lintas ketika mungkin di dalam sekolah ya atau di lingkungan sekolah itu apa ya Bu ya dalam pengingkaran hak dan kewajiban? Kalau di dalam sekolah kan siswa punya baik berkenaan supaya dia itu tidak sanggup. Oke, jawabannya luar biasa sekali, sangat menginspirasi saya untuk kedepannya akan diterapkan. Itu sudah bagus sekali persiapannya akan disampaikan kepada anak-anak dengan tadi tujuan pembelajaran dan pengembangan yang tidak dicapai, strategi yang dipakai itu sudah sangat cukup, sudah sangat luar biasa sekali. Ini yang akan kalau diterapkan di anak itu anak pasti akan senang dan bahagia dan anak itu pasti akan antusias dalam pembelajarannya, akan bersemangat, mereka itu akan memperhatikan ibu ketika mengajar di kelas, akan memperhatikan dan akan aktif, antusias dan akan berkolaborasi dan bekerjasama. Terus adanya apa ya ketika pembelajaran siswa itu aktif di situnya ada semacam kayak diskusi atau presentasi atau apa ya? Dua-duanya. Yang pertama saya terapkan mereka berdiskusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau kasus lah. Kemudian setelah diskusi selesai, saya minta siswa perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil. Kemudian ada timbal baliknya kayak jawab antara yang presentasi dengan yang tidak presentasi. Oke.
sekali ini saya mohon maaf sebelumnya Bu udah mengambil waktunya Ibu, minta waktunya Ibu untuk kita percakapan sebelum kita melakukan penilaian supervisi atau observasi di kelas. Jadi terima kasih ya Ibu atas waktunya yang diberikan, atas jawabannya yang diberikan. Terima kasih. Permisi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang akan dipimpin oleh wakil ketua kelas. Silakan Mbak Wakil Ketua kelas disiapkan. Di depan duduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Ibu absen dulu. Dita Febi Arianti, Dwi Irmalasari, Diah Ayu Condrowati, Firly Aulia Damayanti, Hilda Agusti Nuraini, Lulu An-Najwa, Nabila Sulfa, Naila Anggun, Ninda Nur Alfia, Nova Amelia, Nur Lailatul Maulidina, Pramita Sudiyo Linarti, Salma Nur Asfia, Salsa Ramadhani, Siti Dewi Lestari. Oke, masuk semua ya hari ini? Oke. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, ceria, bahagia, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, supaya lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Silakan boleh berdiri dulu. Nanti yang akan dipimpin oleh wakil ketua kelas dengan aba-aba 1, 2, 3. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya,
negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, tepuk tangan kita semua. Untuk lebih semangat lagi, Ibu ada tepuk tangan, ada tepuk semangat yang setelah Ibu beri aba-aba 1, 2, 3, tepuk semangat, 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 gitu ya. Oke, Ibu itu 1, 2, 3 baru mulai. 1, 2, 3, tepuk semangat, semangat, semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan boleh duduk kembali. Oke, selanjutnya adalah sebelum mengawali pembelajaran materi hari ini, ada kompetensi awal yang nanti kalian harus bisa menjawab pertanyaan, yaitu akan Bu Mila bagikan selembar kertas untuk kalian menuliskan jawaban di selembar kertas ini, kemudian pertanyaan dari Bu Mila saya bagikan. Oke, sudah saya bagikan selembar kertas. Sudah siap untuk menuliskan jawaban? Ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa yang kalian ketahui tentang hak dan kewajiban warga negara? Pertanyaan yang kedua, sebutkan pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal ketiga, bagaimana kalian menerapkan hak dan kewajiban di lingkungan sekitar? Oke, sudah selesai. Akan Ibu ambil jawab selembar kertas yang ada jawabannya. Ibu cek dulu. Ya, ternyata dari jawaban kalian ada yang menjawab benar, ada yang menjawab belum. Sehingga untuk pembelajaran hari ini akan saya sampaikan materi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara sebagaimana diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, ini untuk elemennya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan capaian pembelajarannya yaitu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perumusan solusi secara kreatif, kritis, dan inovatif untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu menyebutkan penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara berkelompok. Oke, setelah kalian sudah mengetahui tujuan yang akan dicapai pembelajaran hari ini, kemudian ada sebuah gambar. Ya, boleh? Maaf Bu, mohon izin bertanya, itu gambar apa ya Bu? Ada yang bisa menjawab? Iya, Mbak Tita. Izin menjawab Bu, jawabannya ada 2 orang anggota polisi dan 1 orang perempuan istri anggota polisi. Ya. Betul sekali, ini adalah gambar anggota polisi. 2 orang dan satunya istri dari seorang polisi. Apa yang kalian ketahui tentang kasus ini? Apa yang kalian ketahui tentang kasus ini? Ya, betul. Kasus pembunuhan yang direncanakan. Awalnya, kenapa Ferdi Sambo ini melakukan kejahatan kemanusiaan? Karena Ferdi Sambo tidak ingin perselingkuhan dengan perempuan lain itu diketahui oleh istrinya. Makanya Ferdi Sambo membuat rencana untuk Joshua supaya Joshua itu bisa tidak bisa untuk melaporkan dia ke istrinya, melaporkan kasus yang dilakukan oleh Ferdi Sambo kepada istrinya. Tidak boleh tidak mau dibocorkan. Sehingga dengan rencana Ferdi Sambo dengan oknum lain untuk menghabiskan atau membuat nyawa Joshua itu sampai meninggal. Nah, dari kejadian ini bisa kita ambil pelajaran bahwa hidup itu harus jujur. Kemudian hidup itu kita harus bisa aman. Hidup itu kita harus bisa tertib dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah pengertian hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama adalah pengertian hak warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan oleh masing-masing individu dari pemerintah. Apa saja hak yang kita dapatkan sebagai warga negara? Yang pertama adalah ada pasal 26 ayat 1 tentang status kewarganegaraan. Kemudian yang kedua adalah pasal 27 tentang kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga adalah pasal 28 tentang
kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Kemudian pasal 29 tentang kemerdekaan memeluk agama. Dan yang terakhir adalah pasal 31 ayat 1 dan 2 tentang hak untuk mendapatkan pendidikan. Setelah kalian sudah mengetahui hak warga negara, ada juga kewajiban yang harus kalian lakukan. Nih, pengertian kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang kita laksanakan atau kita lakukan oleh masing-masing individu. Apa saja pasal yang mengatur kewajiban warga negara? Yang pertama adalah pasal 23A tentang pajak dan pungutan lain. Yang kedua, pasal 28J ayat 1 tentang menghormati hak orang lain. Kemudian pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Kemudian kewajiban yang keempat adalah pasal 30 ayat 1 tentang setiap orang berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Yang terakhir adalah pasal 31 ayat 1 dan 2 tentang wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian setelah kalian mengetahui hak dan kewajiban warga negara, apa sih faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Nih, yang pertama adalah adanya sikap egois. Sikap egois itu sikap mementingkan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, adanya sikap intoleran. Berarti suka mengejek agama orang lain. Jangan sampai kalian mengejek agama orang lain. Kemudian yang ketiga adalah tentang rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yang keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan, ya, dan yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi. Jadi karena kita zamannya serba canggih teknologi, oleh sebab itu kalian juga harus berhati-hati di dalam menggunakan teknologi. Oke, setelah semua materi sudah saya sampaikan, selanjutnya adalah saya akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Sistemnya atau modelnya adalah dengan arisan. Jadi nanti mulai dari paling sebelah kiri berhitung nomor 1 sampai dengan 4. Kemudian selanjutnya 1 sampai dengan 4, selanjutnya 1 sampai dengan 4 dan seterusnya. Setelah kalian sudah berhitung, kemudian kalian mencari nomor yang sama. Misalkan nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2 dan seterusnya. Kumpul pada nomor yang sama. Kemudian setelah kalian sudah kumpul, kalian berdiskusi dengan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan. Sebelum kalian menjawab pertanyaan, kalian saksikan dulu video tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban nanti. Oke, sekarang saya mulai dari sebelah paling kiri saya. Silakan, Mbak. Oke, ingat-ingat nomornya yang tadi nomor 1 silakan kumpul ke nomor 1, nomor 2 kumpul ke nomor 2, silakan. Sebelum diskusi dimulai, ada penilaian, kriteria penilaian yang harus kalian ketahui.
kriteria penilaiannya yang pertama, penilaian diskusi kelompok dan presentasi. Jadi diskusi dan presentasi ini penilaiannya adalah kalian aktif di dalam menyampaikan pendapat. Kemudian kalian aktif dalam merespon jawaban kelompok lain. Kemudian kalian aktif di dalam berdiskusi. Itu penilaiannya. Kemudian penilaian mind mapping-nya, nanti kalian buat mind mapping, itu akan saya nilai dari pencarian informasi kalian. Itu penilaian mind mapping-nya. Sudah jelas ya? Oke, akan saya putarkan video tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Saya kelompokkan masing-masing kelompok. Jadi video 1 untuk kelompok 1, video 2, video 3 untuk kelompok 3, video 4 untuk kelompok 4. Mengiringi dari belakang. Namun sesampainya di lokasi kejadian, mobil korban disergap sejumlah polisi. Korban yang bingung karena merasa tidak melakukan kesalahan dipaksa keluar. Ia juga mengaku sempat mendapat satu pukulan pada bagian wajah lalu dipaksa masuk mobil patroli. Melihat kegaduhan, menantu korban Satria Galih yang berada dalam ambulans berusaha meminta penjelasan. Namun para pelaku tetap bersikeras membawa korban. Selanjutnya Satria Galih mengarahkan ambulans membawa jenazah istrinya untuk mengikuti rombongan polisi. Bertemu dengan pihak korban di Mapolsek Babat. Ia menyampaikan permintaan maaf atas aksi represif sejumlah anggotanya terhadap Andrianto. Satu rangkaian kejadian kita selesai. Jadi tidak hanya semata-mata teman kami nanti dulu, karena ada beberapa yang sudah kita atau yang kita ini yang tidak tahu kejadian kemarin. Sementara korban yang diwakili oleh Satria Galih, menantu korban, mengaku telah memaafkan aksi represif sejumlah oknum anggota Satlantas Polres Lamongan demi perbaikan institusi Polri. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, selanjutnya adalah kelompok 2, siap-siap. Kasus pembunuhan yang menewaskan suami istri di Kota Bogor, Sulawesi Tenggara akhirnya terungkap. Pelaku mengaku sakit hati karena batal mendapatkan tender proyek pembangunan pagar dan juga jendela. Pelaku berinisial AR ini ditangkap di salah satu rumah indekos yang ada di Kecamatan Batu Ulo pada Selasa malam. Dalam penangkapan itu, polisi melumpuhkan pelaku dengan timah panas karena mencoba melawan dan melarikan diri. Di hadapan polisi, pelaku mengaku merasa sakit hati karena batal mendapatkan proyek pemasangan pagar dan jendela yang sebelumnya dijanjikan. Dengan kemampuan sumber daya sendiri dan pengakuan pelaku sampai di wilayah berhutang sampai berhutang, dan tentunya berhutang dampak pada ekonominya pada saat dia berhutang untuk membeli bahan besi pembuatan rumah pagar daripada korban. Nah, puncaknya ketika di konfirmasi awal bahwa tendernya dibatalkan secara setia dan dialihkan kepada orang lain. Nah, kemudian pada saat konfirmasi kedua inilah pelaku sudah ada niatan kalau sampai tidak didirikan kembali dipastikan tidak deal akan saya bunuh, berarti sudah masuk unsur pasal 340 pembunuhan berencana. Siap-siap kelompok 3. Kita ke informasi terkait dunia ekonomi dan bisnis, di mana jumlah pengangguran baru bertambah 2,67 juta orang akibat pandemi COVID-19. Total pengangguran di Indonesia mencapai menjadi 9,77 juta orang, diiringi naiknya angkatan kerja baru sebanyak 2,36 juta orang. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pengangguran menyebar seiring dengan pelambatan perekonomian. Terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, pekerja dirumahkan, dan penurunan jam kerja. Hal ini menyebabkan 2,36 juta angkatan kerja baru kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan.
Imbas pandemi, tingkat pengangguran terbuka naik dari Agustus 2019 5,23% atau 7,1 juta orang menjadi 7,07% atau 9,77 juta orang. Baik pengangguran di perkotaan maupun pedesaan ini mengalami kenaikan. Angkatan kerja baru juga bertambah 2,36 juta orang, sementara penurunan lapangan kerja terjadi 310.000 orang dan ini menyebabkan naiknya pekerja di sektor informal. Ekonominya, namun berdampak pula pada masalah sosial dan pendidikan, salah satunya ancaman anak putus sekolah. Alma Fauzia, seorang anak terjual gorengan berusia Ini kelompok 4. menjadi salah satu contoh anak yang terpaksa berhenti sekolah. Alma yang seharusnya duduk di kelas 1 sekolah menengah pertama pada tahun ajaran 2020 lalu terpaksa putus sekolah selama 1 tahun. Alma putus sekolah karena ayahnya yang berprofesi sebagai sopir angkot terkena dampak pandemi sehingga tak mampu membiayai sekolahnya. Sama itu pernah aku daftar sekolah. Kalau itu sekolah itu belum lajunya, belum pendaftaran sampai lakukan gitu. Belum selain sekolah juga pernah pesantren juga pengen masuk. Tapi yang biaya namanya kata orang gratis juga tiap bulan juga apa namanya Harus bayar. harus bayar juga, bukan juga. Cukup ya? Oke. Pandemi. Oke. Selanjutnya, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya dengan menjawab pertanyaan yang ada di depan. Pertanyaannya adalah, apa isi berita atau masalah yang terjadi di video tadi? Masing-masing kelompok berbeda. Kemudian yang kedua, siapa tokoh dalam berita tersebut? Kemudian yang ketiga, apa alasan atau motif yang melatar belakangi berita tersebut? Yang keempat, bagaimana sikap kalian terhadap masalah tersebut? Kemudian analisislah dari kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yang kalian peroleh di video tersebut tadi per kelompok. Kemudian setelah kalian diskusikan dengan kelompoknya, dengan LKPD yang sudah dipersiapkan, yaitu dengan membuat mind mapping. Setelah selesai membuat mind mappingnya, kalian nanti dipresentasikan hasilnya. Ya silakan didiskusikan sesuai dengan kelompoknya. Ditata lagi sini. Mind mapping-nya dibuka, LKPD-nya dibuka. Dibuka, kemudian kerjakan sesuai dengan perintah di depan. Nanti yang dipresentasikan ini ya. Nanti yang dipresentasikan itu ya. Oke, selesai tugas kelompoknya. Sekarang waktunya presentasi. Nanti presentasinya akan Ibu acak, tidak sesuai dengan urutan kelompok, tetapi diacak. Ibu mulai dari kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan kelompok 2 dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan
hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ninda Nur Alfia sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nabila Sulfa sebagai pemegang hasil kelompok. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Asfia sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Chandrasari sebagai penjawab pertanyaan. Kami di sini akan mempresentasikan kasus pembunuhan Pak Sutri yang akan dijabarkan oleh pemateri. Silakan. Dari kasus tersebut, saya akan menganalisis satu, apa isi berita atau masalah yang terjadi di video tersebut. Kasus pembunuhan pasangan suami istri di Kota Bogor, Sulawesi Tenggara. Nomor 2, siapakah tokoh dalam berita tersebut? Inisial AS. Nomor 3, apa alasan atau motif yang melatar belakangi berita tersebut? Pelaku sakit hati tidak mendapatkan tender proyek pembangunan pagar dan jendela. 4, bagaimana sikap kalian terhadap masalah tersebut? Marah, karena membunuh orang termasuk pelanggaran hak warga negara. Nomor 5, analisislah dari kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yang kalian peroleh dari video tersebut. Dalam kasus ini, yang dimintai pertanggungjawaban adalah AS sebab dia merupakan pelaku tunggal di mana dia mengakui dirinya telah membunuh Pak Sutri. Berdasarkan kutip pasal KUHP tentang pembunuhan berencana menyertakan bahwa barang siapa yang sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan direncanakan dengan pidana mati atau penjara. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau selamanya. Selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Sehingga untuk pengambilan putusan berada di pengadilan kasus ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 28A sampai 28C. Baik, sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Barangkali ada yang mau bertanya. Satu kelompok saja, satu pertanyaan. Izin bertanya, apa penyebab dari pembunuhan itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan dijawab oleh penjawab. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan. Penyebab dari pembunuhan itu adalah dikarenakan masih rendahnya pendidikan di Indonesia, terutama moral dan karakter dari masing-masing individu, tanpa mengetahui bagaimana efeknya dari perbuatan yang dilakukannya itu sendiri. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, presentasi dari kelompok 3 dulu. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berdirinya kami di sini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai video berita pengangguran di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Lu'lu Najwa sebagai moderator. Di samping saya, Dwi Priyanti sebagai pemegang hasil diskusi. Dita Febi Arianti sebagai presenter. Nova Amelia sebagai penjawab pertanyaan. selanjutnya akan dibacakan materi oleh pemateri. Baik, jadi di sini ada tentang pengangguran di Indonesia. Yang pertama, isi berita atau masalah yang terjadi, yaitu pengangguran di Indonesia. Yang kedua, ada tokoh dalam berita, yaitu buruh kerja. Yang ketiga, ada alasan atau motif yang melatar belakangi berita, yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK, pekerja dirumahkan, dan penurunan jam kerja karena adanya COVID-19. Yang keempat, ada sikap terhadap masalah tersebut, yaitu marah dan sangat kecewa karena pihak perusahaan memutuskan kontak secara sepihak. Yang keempat, hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah meningkatnya jumlah pengangguran di setiap negara berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu penyebabnya adalah minimnya lapangan pekerjaan dan kurangnya keahlian dari pencari kerja. Selain kurangnya lapangan pekerjaan, juga rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Misalnya, jumlah pengangguran di Indonesia naik sekitar 2,67 juta orang. Angkanya kerja baru atau yang mencari kerja yang mencapai 2,36 juta orang dan terjadi penurunan sebesar 0,31 juta orang. Kasus ini juga termasuk salah satu kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2. Terima kasih. Terima kasih atas pembacaan materinya. Barangkali ada yang ingin dipertanyakan. Ya, saya Nabila Zulfa dari kelompok 2 izin bertanya, apa penyebab terjadinya pengangguran di Indonesia? Sekian dari saya, terima kasih. Jawaban akan dijawab oleh penjawab materi kelompok kami. Izin menjawab, penyebab terjadinya pengangguran di Indonesia disebabkan karena terbatasnya lowongan pekerjaan dan banyaknya pengangguran baik dari lulusan SMA atau SMK maupun sarjana. Hal ini akibat dari adanya COVID-19. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kalian semua menampilkan hasil presentasinya, sudah mampu menganalisis dari sebuah kasus, kemudian kalian juga sudah mampu menyampaikan menyampaikan presentasi dengan baik, dan juga kalian mampu merespon jawaban dari teman kelompok lainnya. Oke, ya, kita beri tepuk tangan buat kalian semua. Ya. Selanjutnya akan Ibu kirimkan, selanjutnya adalah evaluasi. Nanti akan Ibu kirimkan link berupa soal-soal yang harus kalian kerjakan. Silakan boleh dibuka HP-nya. Silakan dikerjakan.
Oke, cukup ya untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, asik, seru, mudah dipahami. Oke, kemudian selanjutnya. Bagaimana penjelasan Ibu di dalam menyampaikan materi hari ini? Mudah dipahami? Baik. Ya, oke, betul. Selanjutnya yaitu saatnya untuk menyimpulkan. Jadi siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, siapa? Sebagai pelajar memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya di kelas. Ya, siapa lagi? Ya, Betita. Jadi antara hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang. Sebagai pelajar memiliki kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita di masa depan. Terima kasih. Dan juga sebagai pelajar kita mampu mencari solusi dari sebuah permasalahan yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat kalian semua. Sekarang silakan tempat duduknya dirapikan seperti semula dengan huruf U. Selanjutnya sebagai rasa syukur kita untuk pembelajaran hari ini dengan berdoa yang akan diwakilkan oleh Wakil Ketua lagi tadi. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih atas doa yang dipimpin oleh wakil ketua kelasnya. Selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih atas partisipasi dari kalian sehingga hari ini kita bisa menyelesaikan pembelajaran yang pertama. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Observasi
observasi berseragam untuk di awal. Pertama, saya mau izin untuk melaksanakan tugas dari BPPT atau pendampingan yang kelima ya kalau saya. Dan di sini proses pendampingan nanti adalah pada refleksi pada aksi modul 3.1 dan diskusi rancangan program dilakukan pada murid dan perkembangan komunikasi yang di sekolah. Nanti yang terakhir sebetulnya ini untuk dialog observasi, tetapi karena kondisional nggak masalah, ini ada ini ya dengan yang kita awalkan dulu kegiatan ini. Jadi silahkan kita bisa langsung mengadakan diskusi atau dialog observasi. Nanti kami berikan ini ya, kami berikan misalkan ya, karena dia nanti dengan penilaian yang ada di sini. Di rancangan itu yang yang pertama nanti hanya membuat itu ya. Ya sudah ini ada ini. Ya. Pasca observasi, terus ada indikator, rencana pengembangannya, terus ada aspek yang dari satu itu pengembangan, apa sih itu, refleksi, mengungkapkan juga di sini. Itu yang dikirim Bapak waktu itu. Iya, iya, betul. Pembelajaran kelas. Nanti sebenarnya saya kan prosesnya mengamati dulu kemarin proses observasi juga bagaimana dan baru melaksanakan ini supaya saya bisa mengikuti apa yang ada di dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Jadi kan yang utama di sini ada pendahuluan. Iya. Terus pembelajaran PSE dan atau diferensiasi ya itu untuk tentang dari sini nanti dikembangkan untuk bisa kita laksanakan yang nanti skenario adalah penjelasan supaya dari rekan jawab ini menyampaikan tujuan hasil analisanya nanti bisa disampaikan supaya nanti dari rekan jawab itu memiliki ini ya. Iya, refleksi guru dapat merefleksikan semua apa yang ada dilaksanakan dari pembelajaran. Kemudian nanti cakapan itu akan diumumkan bagi CGP. Kalau di situ ada permasalahan, nanti dari CGP dari kantor ini mampu untuk mencari solusinya. Itu hanya menggunakan matematik yang mampu. Kira itu ya. Ini udah mulai Pak. Ya. Sudah. Stop Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dengan Ibu siapa? Iya, saya CGP angkatan 7 di sini teman sejawat saya satu MGMP guru PKN juga. Di sini saya sebagai coach dan juga coach. Saya menanya terkait masalah pembelajaran yang dinilai di kelas. Gitu. Izin untuk menanyakan, sebelumnya saya kemarin sudah melakukan pra-observasi Ibu, tanya jawab tentang pembelajaran Ibu di kelas. Oke, yang pertama dari tujuan pembelajaran Ibu yang dilakukan di kelas AKM
AKL 10 AKL 1 kemarin tujuannya apa gitu ya? Menganalisis pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara. Menganalisis pelanggaran hak dan lingkaran. Nah, di situ kan materinya berarti tentang pelanggaran gitu ya dan lingkaran. Oke. Yang saya perlu tahu juga di sini identifikasi dari kasus itu pelanggaran itu bagaimana dalam mengidentifikasi anak ini kan biasanya kalau ada tata tertib misalnya di lingkungan sekolah, di lingkungan sekolah biasanya anak banyak kan terlambat, tidak mematuhi tata tertib, itu kan mereka juga melanggar peraturannya ada di sekolah. Nah, kira-kira ketika rencana apa yang akan Ibu lakukan, terutama masalah materi pelanggaran ini ya Bu, bagaimana rencana yang akan Ibu lakukan ketika ada anak yang terlambat itu baiknya bagaimana? Ya, kita atau saya pendampingan lah antara guru dengan siswa supaya dia tidak terlambat lagi, dinasihati. Apalagi kan di situ materinya terkait ya Bu ya, ada strategi khusus nggak dalam penanganan siswa yang terlambat? Jadi kan pendampingan, dan lagi yang efektif, yang lebih efektif, strategi lebih efektif dalam penanganan terlambatan siswa. Tidak hanya cuma satu saja pendampingan antara saya dengan siswa saja 2 orang. Barangkali punya lainnya. Oke, berikutnya setelah Ibu yang mengidentifikasi tadi tanggapan rencana yang Ibu akan laksanakan, tadi ikut pendampingan dengan si anak yang terlambat tadi ya Bu. Sekarang yang saya mau tanyakan lagi, rencana dari yang Ibu lakukan itu yang saya gambarkan skala prioritasnya atau skala nilainya dengan cara itu dari pendampingan, saya nilai 1 sampai 10 itu kira-kira kasih grade berapa ya? Menurut saya untuk penilaian 9. Dengan pendampingan akan lebih mengena ya? Iya, mengena dan secara halus lah dari perasaan ke perasaan, hati ke hati. Dan itu juga nanti akan menjelaskan ya bagaimana tentang mengikuti peraturan sekolah yang ada daripada itu termasuk kan kewajiban yang harus mereka laksanakan dari sekolah dengan peraturan. Oke, terus yang mau setelah saya observasi di kelas itu tadi aspek dan strategi. Di sini Ibu ketika pembelajaran sudah bagus, adanya pendahuluan. Waktu itu disampaikan dulu berdoa ya Bu ya, ada berdoa, terus juga menyanyikan lagu kebangsaan, dan itu ada presensi juga. Itu sudah pas, sudah sesuai dengan apa yang saya akan tanyakan. Setelah itu juga menanyakan perkembangan siswa ya Bu, apakah mereka dalam kondisi sehat atau dalam kondisi tidak sehat, itu dilakukan apa itu? Dalam kondisi sehat saya lakukan, tapi dalam kondisi tidak sehat tidak saya lakukan. Karena akan mengganggu konsentrasi belajar murid ya. Berarti ketika pembelajar itu setidaknya Ibu ada perasaan empati, menanyakan bagaimana kondisi kalian. Bahkan ketika ada siswa yang kemarin nggak berangkat, terus ditanyakan bagaimana kondisi kamu, kenapa kemarin nggak berangkat. Iya nggak Ibu? Ketika ada kasus ya, anak itu nggak berangkat, terus Ibu pernah menanyakan tidak bahwa anak itu nggak berangkat? Saya menanyakan pertemuan minggu depannya, saya tanya kenapa kamu berangkat, karena sakit ataupun izin. Katanya sih sakit, udah nggak apa-apa. Oke, berikutnya untuk kegiatan inti yang Ibu lakukan di kelas yang AKL 10 AKL 1 itu ada kegiatan pembagian kelompok yang saya amati dari hasil observasi kemarin. Itu sangat bagus sekali, anak sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bahkan mereka juga sudah bisa membuat media presentasi ya Bu. Bagaimana sih Ibu dalam memberikan motivasi atau arahan si anak itu bisa dengan baik dan kompak membuat kelompok belajar?
memilih kasus-kasus yang menurut anak itu bisa dimengerti. Jadi saya perkelompok-kelompokkan untuk kasus ini untuk kelompok 1, kasus ini kelompok 2 dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa